Shalom Bapak Ibu. Ya, mohon maaf di sana sekarang tengah malam ya. Sudah subuh sekali lah, menjelang subuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita bahas mengenai doa di Perjanjian Lama versus doa di Perjanjian Baru. Nah, ini bagian yang ketiga, yaitu dalam Perjanjian Lama itu ketaatan dan ketertiban. Sementara di Perjanjian Baru lebih kepada kasih karunia dan iman. Nah, ternyata setelah saya search, ada satu ayat menyimpulkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebenarnya ada ayat yang lain yang berkata bahwa kalau dalam hukum Taurat yang melakukan, yang dibenarkan. Tapi walaupun sebenarnya dilakukan belum tentu benar, gitu ya. Nah, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, di mana di Perjanjian Lama itu memang lebih menekankan yang namanya taat, tertib, dengar gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ketaatan dan ketertiban, doa-doa juga seringkali menekankan pada pentingnya ketaatan. Ketaatan kepada hukum-hukum Allah dan menjaga perjanjian yang sudah dibuat. Nah, itu yang sangat ditekankan. Nah, sementara dalam Perjanjian Baru ditekankan namanya kasih karunia dan iman. Doa-doa Perjanjian Baru seringkali didasarkan pada kasih karunia Allah yang ditawarkan melalui Kristus yang mengundang manusia untuk datang kepadanya dengan iman. Nah, karena tidak ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, Bapak Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Nah, ada banyak sebenarnya kalau kita bahas ya mengenai perbedaan-perbedaan cara berdoa di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti kita nggak perlu ketaatan, kita nggak perlu kesetiaan dan ketertiban, tetap gitu. Tapi yang justru diutamakan itu adalah dengan iman. Karena semua karena kasih karunia Tuhan, bukan berarti karena melimpah kasih karunia dan dengan iman kita nggak perlu tertib, nggak perlu taat, tidak juga. Nah, kalau mereka yang tanpa iman saja bisa taat, maka kita yang punya iman seharusnya jauh lebih taat. Karena kita tahu Tuhan melihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya kita juga harus lebih taat seharusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi kalau Perjanjian Lama taat dan tertib supaya dapat. Nah, kita memang udah dapat, karena itu kita juga mau lebih taat dan takut akan Tuhan. Mungkin itu renungan untuk hari ini, Bapak Saudaraku. Itu bagian yang ketiga. Mungkin akan kita bahas sampai 5 aja. Sebenarnya banyak banget sih perbedaan-perbedaannya. Belakangan ini setelah saya renungkan itu, yang paling mendasar mungkin ya perbedaannya itu, dimana kalau di Perjanjian Lama itu selalu ada perantara ya, melalui perantara gitu. Yang dibangkitkan itu ya satu-satu gitu. Umpamanya zamannya Musa, ya Musa aja. Zamannya siapa lagi namanya ini, Joshua, ya Joshua aja. Zamannya Daud, pokoknya zaman nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim gitu, satu-satu. Nah, tapi sejak kedatangan Kristus, Roh Kudus dicurahkan, wah itu langsung bisa ribuan. Bahkan saat ini jutaan, bahkan mungkin miliaran sudah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekarang semua kita bisa datang kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Karena itulah tetaplah berdoa. Bukan hanya ketika kita lagi butuh, bukan hanya ketika kita lagi kesulitan, tapi memang buat itu menjadi gaya hidup kita, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari berkati umat-Mu, biar semua membangun hubungan dengan Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan, bukan hanya
berdoa sebagai rutinitas, tapi berdoa untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan mengalami pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan bagimu. Biar semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.